Ya, selamat siang para pemirsa. Kita mulai lagi dengan TMDI Info. Mohon izin kami sedikit mengupas tentang TMDI itu adalah suatu lembaga dari Departemen Perdagangan yang sudah dibentuk sejak lama dari zaman Menteri kita Ahmad Saleh. Dulu kita selalu membuat buku dan bentuk tulisan-tulisan tercetak. Dan setelah itu kita melakukan press conference untuk memperluaskan apa-apa yang kita kaji selama ini. Sekarang zamannya podcast, kita akan memanfaatkan teknologi digital ini. Jadi kita saat ini terima kasih atas kedatangan narasumber luar biasa. Dan narasumber kita dari praktisi dan background akademisi dan mantan pejabat KKP. Dan topik yang akan kita bahas adalah tentang kasus dari penolakan udang kita di Amerika karena adanya kandungan atau pencemaran cesium, suatu zat radioaktif yang tentunya kurang baik untuk kesehatan para konsumennya. Ini seperti ada paradoks ya, ada Ekuador yang negara kecil kan, di Amerika Latin itu bisa menjadi importer nomor 1. Jadi miss-nya di mana nih Prof. Martin? Kita punya sumber daya alam yang sangat luas, tapi kurang bersuara di dunia produk maritim. Apa istilahnya marine products ya? Marine products kita jauh lebih kecil dibandingkan potensi kita sebagai negara kepulauan, 5,2 juta kilometer persegi wilayah laut kita. Mungkin dari segi akademis Bapak bisa beri pencerahan kita nih, miss-nya di mana kita sebagai negara kepulauan. Mungkin sebagai langkah awal dulu saya mau mengucapkan apresiasi karena baru saya tahu ada TMDI ya, Tata Manajemen Dagang Indonesia ya. Ini yang baru saya tahu ini ya, dan sekarang sedang dari zaman Ahmad Saleh Pak. Saya nggak tahu. Ya. Kurang promosi kita. Jadi kami baru tahu bahwa ini penting banget Pak. Ya. Apa yang harus kita kelola, kebetulan kasusnya untuk udang ya. Sebetulnya kan produk kemaritiman kita kan ada 3 besar ya. Ada ikan, udang, rumput laut. Ya. Sementara kita kembali ke udang dan global. Nah, kalau kita mau menyelesaikan tatanan global, ya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, Mbak. Ya. Pahami masalah makronya. Ya. Makro itu bagaimana ekosistem makro yang harus kita pelajari, bahwa proses perdagangan ini ada tata kelolanya, ada aturannya, ya, supaya semuanya aman untuk dikonsumsi. Ya, dalam tanda kutip aman itu panjang ceritanya. Ya, level makro, level meso, ya, ini komunitas ABG, ya, ini harus bersatu Pak. Akademisi, businessman, dan government. Ya, tadi sudah mengundang Pak Hendra ini. Pak Hendra itu fungsinya 2 Pak. Beliau juga praktisi dan akademisi juga. Ya, jadi karena saya testimoni Pak. Ya. Yang ketiga harus paham level mikronya Pak. Mikro itu pelaku usaha. Nah, kenapa negara-negara seperti yang Bapak sebutkan tadi, termasuk Jepang, ya, itu karena asosiasi itu dirangkul Pak, kuat, karena saling memberikan informasi. Ya, di level mikro masalahnya apa, di level meso apa, di level makro itu seperti apa. Nah, kalau kami dulu
pada waktu kami di kementerian itu semua asosiasi kami rangkul semua. Ada asosiasi tuna, ada komisi udang, dan jadi semua kita rangkul. Itu harus ada meeting reguler, Pak, supaya masalah-masalah yang seperti cesium 137 ini nggak terjadi lagi. Karena dialog itu nggak ada. Dulu kami adakan dialog tiga bulan sekali, Pak. Ya, mendengar. Kalau sekarang ini karena ada sosmed seperti ini, agak mudah kan disiarkan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu mata rantai nilai. Ya, udang itu kan dari hulu sampai hilir. Ini harus dipelajari betul. Rawannya di mana? Apakah benihnya, apakah pakannya? Itu harus. Jadi nanti semua warga yang berkaitan dengan hilirisasi tadi dirangkul semua. Ya. Nah, masalah yang besar sekarang adalah mata rantai logistiknya. Ini yang belum pernah kita petakan secara konkret. Ini termasuk logistik itu Kemendak ikut masuk. Karena untuk perdagangannya, karena untuk komoditas perikanan ini, ya, di hulunya kami. Tapi di tengahnya kan perdagangan ikut. Kalau rumput laut, perindustrian ikut. Garam, perindustrian ikut. Nah, orkestrasi antara yang makro tadi, ya, yang di hulu, di tengah, dan di hilir, itu orkestrasinya harus jadi. Ya. Dulu kami suka berusukan ke kementerian ya Pak ya. Kementerian Perdagangan, kita tanya, dan sebagainya. Nah, ini yang barangkali perlu diorkestrasi lagi. Bahasa kerennya tata manajemen dagang Indonesia ini orkestrasinya harus dihidupkan lagi, tetapi harus ada dirijennya. Dan semua yang menabuh alat tadi harus ngerti not balok, Pak. Orkestrasi itu kalau semuanya ngaco semua namanya jazz. Ini not baloknya nggak ada. Lagunya genre apa nggak tahu. Ya, tapi kita semua pengen menyelamatkan bagaimana satu komoditas saja ini ruwetnya setengah mati, Pak. Ya, ini berkaitan dengan kasus udang, cesium 137. Nah, mudah-mudahan pemahaman yang saya sampaikan ini nggak salah Pak Indra ya. Mata rantai nilainya ini harus diikuti dengan mata rantai logistiknya Pak. Nah dari hulu sampai hilir ini harus dipotret benar-benar dan masing-masing membutuhkan pengawasan yang super ketat. Nah kalau itu bisa diselesaikan nggak ada masalah. Karena perbedaan menghadapi pasar global itu ada kelompok Uni Eropa, ada kelompok Amerika, itu beda. Kalau di Uni Eropa, Pak Indra ya, itu kewenangannya diserahkan kita. Yang menghukum para pelaku usaha itu kalau salah kita yang tanggung jawab. Ya. Kalau Amerika mereka yang ngawasin. Ya. Dan merespons mereka itu nggak gampang. Ya, kasus kami dulu dengan Uni Eropa tunjukkan bahwa kita mau dialog sama mereka, mau mendengarkan, dan kebetulan yang suka mendengarkan itu kan dari perwakilan daripada Kementerian Perdagangan kan. Atase-atase ini diorkestrasikan supaya permasalahan per komoditas tadi bisa diselesaikan secara baik-baik saja. Jadi ini kira-kira konteks globalnya seperti itu Pak. Kemudian teman-teman sekalian, ini adalah langkah kita ke depan. Kita sangat optimis bahwa udang kita masih bisa memenuhi pasar Amerika, karena Amerika pun demand-nya masih meminta udang dari Indonesia. Dia punya cita rasa yang lain dari udang yang diproduksi oleh negara lain ya. Kita patut berbangga dan kami di Badan Mutu
KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu akan terus melakukan pengendalian ya radionuklida ini masuk di dalam CPP, dalam sertifikasi HACCP kita ya. Kemudian penyediaan peralatan ya, ada yang voluntary, ada yang wajib. Kemudian kita memperkuat SDM kita, inspektur mutu dan para analis lab, karena nanti kita juga akan menjadikan lab yang di Cilangkap, lab yang bisa juga menguji radionuklida ya di akhir tahun ini. Kita percepat ini digitalisasi, kemudian integrasi sistem IT, kemudian ada benchmarking dengan pihak US FDA dan US CBP, Custom Border, dalam hal best practice nanti ada, kemudian kita penguatan kerjasama sinergi dengan lintas kementerian lembaga ya, Bapeten, BRIN, Kementerian LH, Kementerian Perindustrian Perdagangan dan lainnya, dengan asosiasi perikanan ada AP5I, ada asosiasi di hulu juga asosiasi eksportir dan sebagainya, para akademisi, masyarakat dan tentu dengan teman-teman media ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian kita bisa mengembalikan ya target ekspor yang sudah ditargetkan sejak awal tahun. Kita bisa tetap mengisi pasar Amerika karena memang kita terbesar ke sana, dan juga terbesar juga udang kita. Udang merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini yang untuk ekspor ini bisa masuk di pasar global. Kalau kita sudah lulus ke sini, nanti ke negara lain juga kita akan lebih mudah ya. Pemirsa TMD Info, podcast kita dengan narasumber Profesor Matani dari akademisi dan mantan Direktur Jenderal di Kementerian KKP.